Selamat pagi, apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya tak kami siapkan untuk Anda. Di antaranya, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat menggelar sosialisasi pemilu hingga ke daerah pelosok di Desa Mereja, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah mencoret 2 orang calon dari daftar calon tetap anggota legislatif peserta pemilu 2019. Menjelajah pantai selatan Pulau Lombok memang tidak ada habisnya. Salah satunya bernama Pantai Semeti di Kabupaten Lombok Tengah yang merupakan salah satu destinasi yang menyimpan sejuta pesona pantai eksotis. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat menggelar sosialisasi pemilu hingga ke daerah pelosok di Desa Mereja, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat. Hal tersebut dilakukan pihak Bawaslu guna merangsang warga masyarakat agar mengerti aturan dalam pelaksanaan pemilihan umum mendatang. Menjelang perhelatan pemilu 2019 yang tinggal 3 pekan lagi, mengharuskan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat terus melakukan sosialisasi ke berbagai wilayah sebagai langkah memberikan pengetahuan tentang aturan pemilu. Langkah sosialisasi tersebut dilakukan mulai di areal perkotaan, kecamatan hingga pedesaan tanpa terkecuali seperti di wilayah terpencil seperti di Desa Mereja, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat. Di Desa Mereja sendiri terletak di daerah pegunungan yang masyarakatnya sangat rentan menjadi sasaran money politik para caleg dan dianggap awam terhadap aturan pelaksanaan pemilihan umum. Di wilayah ini, Bawaslu sendiri menyasar para pemilih warga masyarakat pedalaman yang jarang tersentuh sosialisasi agar mereka memahami tentang tahapan maupun aturan pemilu. Ketua Komisioner Bawaslu Lombok Barat menjelaskan acara sosialisasi ini sangat penting dilakukan untuk memberikan pemahaman tentang aturan dan resiko pelanggaran yang rawan terjadi pada saat pemilu agar dipahami oleh warga masyarakat di desa terpencil. Tujuannya adalah semata-mata untuk memberi pengetahuan kepada mereka tentang apa hal-hal yang boleh, hal-hal yang tidak boleh di dalam pemilu 2019. Kemudian kita mengajak kepada mereka untuk ikut berpartisipasi dalam mengawasi proses pelaksanaan pemilu 2019. Setelah diadakan sosialisasi, terlihat sekali bagaimana cerahnya muka-muka warga kita setelah mengetahui adanya aturan-aturan pemilu yang menjamin pertama penggunaan hak suara, kebebasan memilih, kemudian sanksi-sanksi untuk kampanye yang menggunakan sara, etnis atau ujaran-ujaran kebencian. Selain melakukan sosialisasi, Bawaslu juga mengajak warga masyarakat untuk menandatangani petisi penolakan politik uang, politik sara, dan melakukan deklarasi secara bersamaan sebagai komitmen bersama menciptakan pemilu yang jujur, adil, dan berkualitas. Dari Kabupaten Lombok Barat, Tim Liputan melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah mencoret 2 orang calon dari daftar calon tetap anggota legislatif peserta pemilu 2019. Pencoretan ini dilakukan karena 1 caleg meninggal dunia serta 1 caleg lagi dicoret berdasarkan keputusan ikrah dari pengadilan yang menyatakan bersalah melanggar tindak pidana pemilu. Komisi Pemilihan Umum Lombok Tengah memastikan akan mencoret 2 nama calon legislatif dari daftar calon tetap beserta pemilu tahun 2019. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Lombok Tengah mencoret nama 2 calon legislatif berdasarkan keputusan bersama karena 2 alasan berbeda yang ditemukan oleh KPU setempat. Salah satu calon yang dinyatakan gagal mengikuti pemilu karena bersangkutan dinyatakan bersalah telah melakukan pelanggaran tindak pidana pemilu oleh pengadilan. Sementara 1 nama calon legislatif juga akan dicoret namanya dari daftar calon tetap berdasarkan peraturan PKPU karena yang bersangkutan dinyatakan telah meninggal dunia. Langkah pencoretan 2 nama calon legislatif tersebut dilakukan KPU sebagai langkah tertib administrasi dan mengacu pada aturan pemilu legislatif yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Nah, sehingga kami berkewajiban ketika berdasarkan PKPU maupun undang-undang itu, ketika ada persoalan yang dimana persoalan tersebut kemudian oleh pengadilan telah dinyatakan inkrah, maka kami hanya melaksanakan saja sebenarnya untuk mencoret itu. Untuk calon anggota legislatif dari PDIP, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah masih menunggu kelengkapan surat-surat dari partai yang menyatakan anggota legislatif tersebut sudah meninggal dunia. Dari Lombok Tengah, Tim Liputan melaporkan.
Ribuan personil TNI Polri membangun sinergi bersama untuk mengamankan jalannya pesta demokrasi pemilihan legislatif dan presiden yang akan berlangsung pada tanggal 17 April 2019 mendatang di 10 kabupaten kota NTB. Selain menjamin pelaksanaan berlangsung aman, TNI Polri juga berkewajiban memberikan rasa aman kepada pelaksanaan pemilu berlangsung. Komitmen sinergitas tersebut disampaikan Kapolda Nusa Tenggara Barat Irjen Pol Ahmad Juri dan Danrem 162 Wirabakti Kolonel CZI Ahmad Rizal Ramdhani di sela-sela menghadiri acara serah terima jabatan Dandim Lombok Timur dan Danyonip 742 SW yang berlangsung di Mataram. Selain terus membangun kekompakan, pihak TNI Polri di Nusa Tenggara Barat juga menjalin kerjasama yang baik bersama stakeholder terkait untuk menjamin pelaksanaan pemilu legislatif dan pilpres mendatang berjalan aman, damai, dan kondusif. Langkah pengamanan dan menjaga terlaksananya pemilu dengan aman dan berkualitas menjadi bagian dari tanggung jawab TNI Polri agar mampu menghasilkan produk pemilu yang kredibel di Nusa Tenggara Barat. Disinggung terkait persoalan pengamanan pemilu bulan April mendatang, para pihak telah mengatur teknis pengamanan dengan menerjunkan ribuan personil dan diatur sesuai tahapan dan eskalasi antara TNI dan Polri sesuai dengan kesepakatan bersama. Oh, pengamanan kita udah setting ya, keseluruhan kekuatan berada. Jadi kita ada tahapan-tahapan, ada eskalasi-eskalasi yang sudah kita settingkan dan di backup sepenuhnya oleh TNI. Ya. Jadi tetap Polri yang di depan, nanti backup ada TNI. Kami bersinergi dengan teman-teman Polri, dalamnya Polda NTB khususnya. Sejak awal kami bertugas, kami selalu bergayung sambut dengan Bapak Kapolda setiap kegiatan, bahkan dalam setiap event apapun kami selalu berkomunikasi. Sehingga setiap ada indikasi apapun yang terjadi di wilayah Nusa Tenggara Barat dapat dieliminir bahkan ditiadakan secepatnya. Selain akan membackup penuh jalannya pengamanan pemilu di 10 kabupaten kota, pihak TNI Polri juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan rasa aman kepada warga masyarakat yang akan memberikan hak suara mereka agar terbebas dari kemungkinan gangguan yang mungkin muncul pada saat pelaksanaan hari H pencoblosan nanti. Dari Mataram, Tim Liputan melaporkan. Cuaca tidak menentu di Kabupaten Lombok Timur membuat pihak PLN tidak bisa menjamin pelaksanaan UNBK di Lotim bisa berjalan tanpa pemutusan aliran listrik. Karenanya, sebagai langkah antisipasi, PLN Rayon Solong menghimbau pihak sekolah menyiapkan pembangkit listrik cadangan untuk mengantisipasi pemutusan listrik yang bisa terjadi saat pelaksanaan UNBK. Hal tersebut disampaikan manajer PLN Rayon Solong kepada media saat dikonfirmasi tentang kesiapan jaringan listrik PLN saat pelaksanaan UNBK siswa-siswi SMK di Kabupaten Lombok Timur. Mengingat kondisi cuaca yang tidak menentu membuat pihak PLN Rayon Solong tidak bisa menjamin listrik di sejumlah wilayah di Kabupaten Lombok Timur tetap menyala terutama saat pelaksanaan UNBK berlangsung. Karenanya pihak PLN Rayon Solong menghimbau pihak sekolah menyiapkan mesin pembangkit listrik cadangan atau genset untuk mengantisipasi terjadinya pemadaman listrik yang masih bisa terjadi sewaktu-waktu. Pihak PLN menyatakan kondisi cuaca yang tidak menentu beberapa bulan terakhir menyebabkan terjadinya gangguan jaringan kabel listrik yang juga menyebabkan pemutusan listrik untuk menghindari resiko yang tidak diinginkan. Memang dari neraca daya itu sudah surplus, ya. Terus kondisi sistem juga sudah stabil, cuman ada faktor X nih Pak. Ya, dalam artian ada pembangkit-pembangkit yang trouble, itu perlu penyulang yang dibuang. Meski kondisi listrik di Kabupaten Lombok Timur saat ini telah dipastikan mengalami surplus, akan tetapi pihak PLN tetap tidak menjamin listrik akan tetap bisa menyala setiap harinya karena sejumlah faktor utama seperti cuaca dan gangguan lain yang ditimbulkan oleh kondisi cuaca tersebut. Dari Kabupaten Lombok Timur, Tim Liputan melaporkan. Masih bersama saya Lady Josman, berikut kembali kami sampaikan berita utama Mataram hari ini. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat menggelar sosialisasi pemilu hingga ke daerah pelosok di Desa Mereja, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah mencoret 2 orang calon dari daftar calon tetap anggota legislatif peserta pemilu 2019. Menjelajah pantai selatan Pulau Lombok memang tidak ada habisnya. Salah satunya bernama Pantai Semeti di Kabupaten Lombok Tengah yang merupakan salah satu destinasi yang menyimpan sejuta pesona pantai eksotis.
Bandara Internasional Lombok mulai memaksimalkan pelayanan dengan mengoperasikan layanan selama 24 jam penuh kepada para penumpang maskapai baik domestik dan internasional. Pengoperasian bandara selama 24 jam diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas layanan serta percepatan pemulihan sektor pariwisata pasca gempa beberapa bulan lalu. Pengoperasian Bandara Internasional Lombok selama 24 jam penuh mulai dilakukan pihak PT Angkasa Pura I wilayah Lombok terhadap seluruh layanan penerbangan maskapai baik domestik maupun internasional sebagai upaya peningkatan kualitas layanan. Guna menambah jam operasional bandara sendiri, pihak manajemen bandara terus melakukan koordinasi dengan pihak maskapai untuk mendapatkan izin untuk mengatur jadwal penerbangan tambahan untuk maskapai mereka. Pihak Angkasa Pura sendiri mengharapkan pada bulan April hingga Mei mendatang, pihak maskapai sudah bisa menyesuaikan jadwal penerbangan dan mengatur rute serta frekuensi penerbangan dari dan menuju ke Lombok. Sebagai konsekuensi dari diberlakukannya operasional bandara selama 24 jam, pihak Angkasa Pura sendiri saat ini terus melakukan pembenahan fasilitas apron hingga areal ruangan bandara agar lebih nyaman dan bisa disesuaikan dengan standar bandara internasional pada umumnya. Operasional 24 jam udah, karena gini, kalau kita tidak stay 24 jam sekarang, maka bagi semua maskapai itu akan sulit membuat perencanaan. Sehingga sekarang kita mendapatkan izin 24 jam juga tidak mudah. Selain dalam rangka peningkatan layanan, beroperasinya bandara selama 24 jam diharapkan mampu mempercepat pemulihan terutama sektor pariwisata di Lombok dan bisa meningkatkan kembali kunjungan wisatawan terutama menjelang perhelatan MotoGP yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 mendatang. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Tim Liputan melaporkan. Seorang pemuda pelaku pencurian dengan pemberatan diamankan tim Resmo Polres Mataram karena diduga membobol rumah salah seorang warga di wilayah Gunung Sari, Mataram. Tak hanya mengamankan pelaku, petugas juga menyita 1 unit laptop dan sebuah kamera digital milik korban sebagai barang bukti. Pemuda berinisial AS 19 tahun warga Dusun Poan Selatan, Desa Guntur Macan, Gunung Sari, diamankan tim Resmo Polres Mataram karena diduga menjadi pelaku pencurian dengan pemberatan yang dilakukan di wilayah hukum Kota Mataram. Penangkapan pelaku berdasarkan laporan korban warga masyarakat yang mengaku kehilangan harta benda miliknya saat ditinggal bekerja dan mencurigai AS sebagai pelaku yang tak lain adalah tetangga korban. Berdasarkan informasi korban dan juga keterangan sejumlah saksi mata yang menyaksikan pelaku berkeliaran di sekitar rumah korban saat peristiwa terjadi, pelaku akhirnya diringkus petugas tanpa perlawanan. Saat diinterogasi, petugas AS mengakui perbuatannya membobol rumah korban dan mengambil harta benda berharga miliknya. Pasalnya, pelaku merasa sakit hati jarang ditegur korban yang tak lain adalah rekannya sendiri. Selain mengamankan pelaku, petugas juga menyita 1 unit laptop dan sebuah kamera digital milik korban yang sengaja dicuri dengan membobol pintu dan jendela rumah korban. Pada saat itu di Dupang, Gunung Sari, pada saat melihat korban sedang melintas, tersangka mempunyai pikiran jahat, yaitu mengambil barang-barang pribadi milik korban. Yang tersangka tahu bahwasanya rumahnya tidak terkunci. Atas perbuatannya melakukan pencurian, pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Dari Mataram, Tim Liputan melaporkan. Penangkapan 3 pengedar narkoba jenis sabu di wilayah Cakra Negara Kota Mataram direkonstruksi ulang oleh tim Satres Narkoba Polres Mataram untuk melengkapi sejumlah keterangan para pelaku serta kelengkapan berita acara pidana. Dalam rekonstruksi ulang tersebut, para pelaku memerankan 24 adegan dimulai dari proses penyimpanan hingga tata cara jual beli narkotika kepada para pelanggan yang berlangsung di salah satu rumah tersangka. Reka kejadian perkara rekonstruksi ulang digelar petugas Satres Narkoba Polres Mataram pada kasus penangkapan 3 pengedar narkotika yang baru-baru ini diamankan di wilayah Cakra Negara Mataram. Dalam rekonstruksi tersebut, para pelaku memerankan sedikitnya 24 adegan ulang untuk memastikan bagaimana selama ini aktivitas dan juga proses transaksi barang haram tersebut dilakukan para pelaku. Proses rekon dimulai dari lokasi penyimpanan barang bukti narkotika yang belakangan diketahui disimpan di sebuah peti rahasia dalam ruangan berukuran 3 x 4 meter yang berlokasi di salah satu sudut rumah yang menjadi lokasi TKP penangkapan para pelaku.
Selain itu, dalam rekon tersebut, para pelaku juga memperagakan cara jual beli narkoba kepada pelanggan yang seluruhnya berlangsung di sekitar kompleks rumah salah seorang pelaku berinisial W di kawasan Kelurahan Cakranegara, Mataram. Selain untuk mengungkap kemungkinan masih adanya motif yang belum terungkap, rekonstruksi tersebut juga diperlukan untuk melengkapi berita acara pidana para pelaku berdasarkan hasil BAP petugas dan pemeriksaan barang bukti. Dalam pelaksanaan rekonstruksi kami mengundang rekan-rekan jaksa dan dari penasihat hukum dari para tersangka, dan dari hasil rekonstruksi menyatakan bahwa memang sudah diketahui cara dan bagaimana mereka melakukan kegiatan penjualan narkotika jenis yang diduga sabu. Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan 3 orang masing-masing, B 47 tahun, WC 27 tahun, dan GN 17 tahun yang ketiganya beralamat di Cakranegara, Mataram dengan barang bukti yang berhasil disita berupa 120 poket sabu yang sengaja dibakar, 1 poket sabu masih utuh, uang tunai 37 juta lebih, dan 1 buah tabung dan kompor gas. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 114 ayat 1 Yunto pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Mataram, tim liputan melaporkan. Menjelajah pantai selatan Pulau Lombok memang tidak ada habisnya. Salah satunya bernama Pantai Semeti di Kabupaten Lombok Tengah yang merupakan salah satu destinasi yang menyimpan sejuta pesona pantai eksotis. Di kawasan ini, pesona pantai yang diapit bebatuan tebing yang terbentuk alami menjadikan kawasan ini difavoritkan warga untuk berlibur. Pantai Semeti yang terletak tidak jauh dari kawasan Pantai Selong Blanak dan Pantai Mawi menjadi salah satu referensi lain bagi Anda penyuka kawasan pantai eksotis yang masih alami. Terletak di Desa Mekarsari, Kabupaten Lombok Tengah, lokasi pantai ini berada diapit bebatuan tebing yang eksotis dengan deburan ombak yang tidak kalah dengan pantai lainnya. Sedikit berbeda dari pantai yang ada di kawasan selatan, pantai ini justru dikenal karena memiliki bebatuan tebing yang indah dengan tongkah bebatuan berbentuk kristal dan menyimpan panorama alam gugusan pantai yang hijau asri sehingga disukai para petualang. Tak hanya pantai dengan hamparan bebatuan tebing yang eksotis, Anda juga bisa menikmati panorama Pantai Semeti dari sejumlah bukit yang berada di sekitar pantai untuk sekedar berfoto atau menikmati keindahan siluet pantai secara utuh. Bagi para pengunjungnya, pesona Pantai Semeti tetap membuat mereka tidak jenuh dan tetap menimbulkan rasa ingin datang kembali ke pantai alami tersebut. Bagus, ini udah beberapa kali kita ke sini. Tadinya tujuannya kan mau ke Pantai Ogo-Ogo, cuman karena ombaknya besar, pending dulu nanti habis libur lah. Semoga ombaknya bisa. Nah, jika Anda penyuka traveling yang merindukan suasana sejuk dengan panorama pantai yang indah, maka Pantai Semeti di Kabupaten Lombok Tengah bisa menjadi alternatif Anda berlibur bersama kerabat ataupun keluarga. Dari Kabupaten Lombok Tengah, tim liputan melaporkan. Pemirsa, demikian berita Mataram yang berhasil dihimpun redaksi kami hari ini. Saya Lady Jasman yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, selamat pagi, dan selamat beraktivitas.